Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapannya sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada 1 Maret 1945. Di tanggal ini dibentuk BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat. Sebagai persiapan, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia atau Pancasila yang dikemukakan oleh Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Itulah mengapa tiap 1 Juni sekarang kita memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebagai tindak lanjut, pada 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil sebanyak 9 orang, disebut juga Panitia 9, dan memantangkan konsep Pancasila. Hasilnya dikenal sebagai Piagam Jakarta. Sidang kedua dilakukan pada 10 sampai 14 Juli 1945 menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Nah, ini hasil rumusan Piagam Jakarta, dibaca sendiri ya. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Panitia ini berjumlah 21 orang dan tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Berita kekalahan Jepang. Peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerang tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada 16 Agustus 1945 pukul 4.30 WIB oleh rombongan golongan muda. Ahmad Subarjo yang saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya Subarjo berjanji jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu, akhirnya Insinyur Soekarno dan Bung Hatta dilepaskan. Ini merupakan gambaran dari rumah yang terdapat di Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda sesuai dengan usulan Ahmad Subarjo. Walaupun orang Jepang, Laksmana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan. Namun, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu sehingga mereka tidak dibolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya Soekarno-Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno. Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Subarjo. Dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran Hatta. Teks itu kemudian diberikan saran dan sedikit perubahan oleh Sukarni, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Terakhir, Sukarni memberikan usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Insinyur Soekarno. Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor BM dia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudanjo Latif Hendra Niningrat
Hendra menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhut. Dengan bantuan Sudanco Latif Hendra, bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati, istri Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomando para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Nah, ini merupakan gambar ketika mengibarkan bendera merah putih pada saat itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata, gelar ataupun nama. Terima kasih.